Halo semuanya, anak kelas 7. Selamat pagi, yang ganteng-ganteng, yang cantik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini ketemu lagi dengan pelajaran sejarah bersama Miss Yuli ya. Pelajaran sejarah kali ini melanjutkan materi yang sebelumnya, yaitu materi Kerajaan Demak. Kalau kemarin ya, sekarang itu materinya adalah materi Kerajaan Mataram. Itu. Setelah ini kita bahas mengenai Kerajaan Mataram. Semoga kalian di rumah baik-baik saja ya, selalu sehat dan tidak keluar rumah jika tidak dalam keadaan penting. Saya buka materinya ya anak-anak. Nah, ini. Nah, Kerajaan Mataram Islam. Jadi ini tuh materi dari kerajaan sejarah dari Indonesia gitu ya. Nah, tujuan mempelajari materi Kerajaan Mataram Islam khususnya, karena waktu itu kan kita sudah bahas mengenai Kerajaan Hindu-Buddha. Nah, ada juga namanya di Kerajaan Hindu-Buddha namanya Mataram, tapi ini berbeda dengan dulu ya, karena kalau yang era Hindu-Buddha, kerajaannya pun bercorak Hindu-Buddha agamanya. Kalau yang sekarang berarti Kerajaan Islam, dan tidak ada keterkaitan hubungan darah gitu ya. Tujuan dari mempelajari Mataram Islam yang pertama, kalian anak kelas 7 itu ya bisa menjelaskan perkembangan kerajaan Islam pada masa Sultan Agung gitu. Jadi nanti tuh ada raja atau sultan namanya Sultan Agung gitu, raja dari Mataram Islam. Terus yang kedua adalah menjelaskan perkembangan kegiatan sosial, ekonomi di era Sultan Agung. Yang ketiga adalah menjelaskan tujuan perjanjian Giyanti dan Salatiga. Apa sih itu perjanjian Giyanti? Apa itu perjanjian Salatiga? Terus yang keempat adalah menerapkan dua nilai keteladanan dari para tokoh dan para pemimpin kerajaan-kerajaan Islam di Jawa. Jadi nanti kita tahu loh ada tokoh-tokoh A, tokoh B, tokoh C, terus nilai yang kita dapat dari perannya mereka itu apa gitu ya. Ini enggak. Nah, ini peta. Ini adalah peta dari Kerajaan Mataram. Kalian bisa lihat ya. Ini Pulau Jawa. Nah, ini ada Bali. Ini Madura gitu. Nah, Mataram tuh mana? Ya ini yang warnanya coklat tua ya. Ini adalah wilayah Kesultanan Mataram. Sedangkan ini pun termasuk bagian wilayah Kesultanan Mataram setelah dipegang oleh Sultan Agung gitu. Jadi sampai sini gitu ya. Nah, ibu kota dari Kerajaan Mataram tuh ada di yang warna merah nih ya, yang besar ya. Namanya adalah Karta. Ini kota gede, Kartanya tuh adalah kota gede. Silsilah Raja Mataram itu ya, Kerajaan Mataram itu sebenarnya nyambung dengan Kerajaan Demak. Sebenarnya kalau kita lihat yang Kerajaan Demak yang kemarin ya, bahwasanya Kerajaan Demak itu berakhir karena ada perebutan kekuasaan dari sepeninggal Raja Trenggono ya. Maaf, saya kepikirannya Tresnono. Trenggono gitu ya. Raja Trenggono meninggal, kemudian terjadilah perebutan wilayah sampai bunuh-bunuhan seperti itu. Nah, terakhir adalah Hadiwijaya atau Jakatingkir ya. Dia membalaskan dendam dengan dibantu oleh tokoh namanya Ki Ageng Pamanahan dan Sutawijaya. Ketika tokoh itu menang gitu ya, Ki Ageng Pamanahan dan Sutawijaya anaknya itu ya diberi tanah di daerah barat gitu. Nah, dikasih tanahnya itu nantinya dibuatlah Kerajaan Mataram tuh ya. Nah, di sini kalau kita lihat ya, Ki Ageng Pamanahan itu adalah ayah dari Sutawijaya gitu. Nah, Sutawijaya nanti menikah dengan Ratu Hadi. Nah, istri Sutawijaya.
Nah, ini bisa dikatakan peletak dasar kerajaan Mataram Islam ya. Punya anak namanya Mas Jolang. Eh, kemudian punya anak namanya Raden Mas Rangsang, atau gelarnya itu Sultan Agung. Inilah yang terkenal ya. Terus menikah dengan Putri Cirebon, punya anak namanya Amangkurat I, Amangkurat II, dan Amangkurat III. Nah, tapi ketika di Amangkurat IV ya, inilah terjadi perpecahan. Jadi nanti ada kerajaan Mataram yang ada di Surakarta dan kerajaan Mataram yang ada di Yogyakarta gitu. Jadi sampai di situ kerajaan Mataram itu pecah gitu, ada Surakarta dan Yogyakarta. Kalau yang di Surakarta itu nama pemimpinnya adalah Pakubuwono III, sedangkan kalau Yogyakarta namanya Sultan Hamengkubuwono I gitu, itu gelarnya ya. Nah, ini tokohnya tadi. Jadi ini adalah gambarnya ya, Ki Ageng Pamanahan, ayah dari Sutawijaya. Sedangkan ini adalah Sutawijaya sendiri, pendirinya ya. Kalau ini adalah Sultan Agung, raja yang mencapai puncak kejayaan Mataram. Ini anaknya yang pertama adalah Amangkurat I, sedangkan ini adalah Amangkurat kedua. Tuh ya. Nah, bedanya adalah ketika itu sudah ada keterkaitan dengan Belanda, bangsa-bangsa Eropa. Nah, kalau kita simpulkan bahwa Sultan Agung itu sangat benci terhadap VOC atau terhadap Belanda, sehingga ya 2 tahun 1628 dan 1629 beliau menyerang VOC yang ada di Batavia. Di Jakarta ini dulu tuh ada peperangan antara Mataram yang dipimpin oleh Sultan Agung dengan VOC, dengan Belanda gitu ya. Nah, peperangannya itu VOC memenangkan, jadi pasukan Sultan Agung itu kalah gitu ya. Selanjutnya ketika dia meninggal, anaknya justru malah dekat sama Belanda, kayak Amangkurat I, Amangkurat II dekat dengan Belanda. Jadi Belanda itu sampai bisa mengatur gitu ya, masuk ke dalam lingkup pemerintahan di Mataram, diadu domba, terus kemudian melakukan politik yang menguntungkan Belanda dan merugikan pihak Mataram, seperti itu ya. Amangkurat III. Nah, di sini kemudian tadi disebutkan bahwa ada kerajaan Mataram yang pecah ya, ada istana Yogyakarta, ada istana Surakarta. Nah, ini akibat dari perjanjian Giyanti, nanti kita jelasin ya. Nah, poin-poinnya di sini adalah kalau di bidang politik pemerintahan, penyatuan kerajaan-kerajaan Islam yang yang disatukan oleh Sultan Agung. Nah, di situ memang benar jika dikatakan bahwa Sultan Agung itu adalah era kejayaan Mataram gitu, karena beliau pun sangat menginginkan penyatuan kerajaan Islam di bawah kendalinya dia di Jawa, bahkan dia ingin menjadi Raja Jawa gitu seluruhnya. Berarti kan gitu. Tadi kita lihat petanya ya. Terus yang kedua adalah anti penjajahan Belanda, sangat anti. Ini sikapnya Sultan Agung, sehingga tadi kan saya ceritakan bahwa kerajaan Mataram tuh pernah ke Jakarta untuk mengusir Belanda yang di Jakarta, tapi waktu itu gagal gitu ya. Terus ada perjanjian Giyanti itu yang memisahkan, memecah Mataram menjadi dua gitu ya. Mataram yang di Jogja, siapa yang pernah ke Jogja yo? Kalau ke Jogja ingat ya bahwa dulunya itu adalah kerajaan Mataram. Begitu pula kalau ke Solo atau ke Surakarta. Ya, kalau lewat atau kamu berliburan ke sana, ingat bahwa dulu itu adalah kerajaan Mataram Islam gitu ya. Dulu tuh jaya banget, sampai daerahnya tuh hampir Jawa gitu ya. Terus selanjutnya adalah perjanjian Salatiga ini yang memecah lagi Mataram yang di Surakarta gitu ya. Kesunanan Surakarta itu terpecah lagi gitu. Itu dampak dari perjanjian Salatiga. Nah, ini isinya ya. Kalau tadi saya jabarkan inti-intinya aja. Kalau ini ada penjabaran secara rinci.
bahwa perjanjian Gianti itu ditandatangani oleh VOC. VOC itu Belanda ya, jangan bingung ya. Nama tokoh dari kerajaan Kasunanan, maksudnya Kasunanan Surakarta adalah Pakubuwono III dan Pangeran Mangkubumi itu yang di Yogyakarta di tahun 1755. Isinya itu adalah pemecahan kerajaan Mataram jadi dua, yaitu Mataram yang di Jogja gitu, dan untuk Pangeran Mangkubumi sebagai Sultan Hamengkubuwono I dan Surakarta atau Solo untuk Pakubuwono III. Jadi Mataram pecah jadi dua, yang di kota Jogja dan di kota Solo atau Surakarta. Nanti kalau kamu lewat, nanti kalau kamu liburan ke dua kota itu, kamu inget ya, oh kata Bu Yuli dulu pernah ada loh kerajaan besar di sini, ada Mataram Islam gitu ya. Terus selanjutnya, ini peta Mataram di 1830 itu tandanya berarti udah ada perpecahan ya. Kalau yang tadi ini semua itu Mataram, ini bahkan jadi pusat-pusatnya gitu kan. Kalau yang daerah-daerah itu pun bagian Mataram tapi bukan pusatnya. Nah, di sini dibagi jadi dua. Yang tadinya banyak tuh sampai hampir satu Jawa gitu, Pulau Jawa, tinggal segini gitu ya. Inilah keterkaitan dari orang ketiga, orang dari asing. Makanya kita harus hati-hati ya gitu ya. Nilai-nilai yang kita dapat itu adalah jangan sampai bangsa kita tuh teradu domba oleh bangsa lain lagi gitu ya. Terus kemudian kalau kita lihat di sini yang warna pink ya, pink tua di sini adalah Surakarta ya. Terus kemudian kalau yang hijau itu berarti Yogyakarta. Kalau yang sebelah kuning itu Pakualam, dan selanjutnya itu Mangkunegaran, yang pink muda itu Mangkunegaran. Sedangkan ini semuanya itu adalah Hindia Belanda gitu. Yang diakui secara kerajaan otonom itu adalah Surakarta, Yogyakarta, Pakualam, dan Mangkunegaran. Nah, ini adalah keraton-keratonnya atau istananya. Kalau Yogyakarta tuh kalau tadi dari Tambak Depan tuh seperti ini. Nanti kalau COVID udah selesai gitu, kalau COVID-nya udah hilang dan kita udah boleh pergi liburan kemana-mana, kamu kalau liburan, kalau ke Jogja mampir ya, lihatlah peninggalan-peninggalan sejarah yang ada di Jogja, peninggalan sejarah Mataram. Begitu pula kalau di Surakarta, nih ada orang bisa foto di sini, berarti boleh untuk wisatawan. Nanti kamu boleh masuk ke sini dan foto-foto. Nanti kalau kamu ke situ boleh kasih ke saya biar Mi, saya udah main loh ke Surakarta, ke Keraton Surakarta. Bisa tambah senang di situ ya. Selanjutnya, kalau ini adalah Keraton Mangkunegaran, atau yang perpecahan dari Surakarta. Nih, keratonnya tuh masih ini banget ya, masih menggunakan adat-adat arsitektur Jawa gitu. Sedangkan ini Pakualam gitu yang di pesisir selatan. Kalau di bidang ekonomi, ya mereka itu sangat bergantung pada irigasi karena mereka tuh daerahnya agraris. Agraris itu berarti apa? Penghasil pertanian, produksi beras gitu ya. Terus selanjutnya adalah karena wilayah yang dikuasai itu nggak hanya wilayah agraris, ada juga wilayah yang di pesisir. Pesisir itu gunanya untuk bertemu dengan para pedagang-pedagang asing atau para pembeli-pembeli gitu yang lebih ramai di pelabuhan gitu ya. Terus kalau di bidang sosial budaya itu ada loh kebudayaan kejawen gitu ya. Kejawen itu berarti memadukan kebudayaan Jawa asli dengan Islam. Terus perhitungan tarikh Jawa di mana ada tahun Hindu yang digabungkan dengan tahun baru Islam, tahun Islam yaitu tahun Hijriah. Berkembangnya kesutraan Jawa ini dibuat oleh Sultan Agung saat itu. Contohnya ada Selat Centini. Nah, ini ada Masjid Makam Kota Gede, ada makamnya. Ini ada acara grebek biasanya kalau mau upacara kegiatan yang rame-rame seperti mau puasa atau Maulid Nabi, ada grebek ya kayak gini ya upacara. Terus ada makam,
ada masjid, ada kota gede, ada keraton dalamnya.